Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Ayukur Valiani, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan tentang dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Yang akan kita bahas pertama yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ia memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah, berkholwat di Gua Hira, yaitu gua yang berada di Bukit Nur yang terletak di dekat Mekah, dan bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira. Dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan seraya berkata kepada Nabi Muhammad, yaitu bacalah ya Muhammad. Beliau membaca, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya, dan pada yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berkata, apa yang harus saya baca? Lalu malaikat Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu yang pertama. Jadi wahyu yang pertama ini turun pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hira. Dan Nabi Muhammad mengikuti apa yang telah diucapkan oleh malaikat Jibril hingga hafal. Setelah itu malaikat Jibril pun meninggalkan Rasulullah, dan Rasulullah tidak kuat lagi berada di Gua Hira. Akhirnya beliau pulang ke rumah dengan raut muka yang pucat dan ditenangkan oleh Siti Khadijah. Ketika sudah tenang, Nabi Muhammad bercerita kepada Siti Khadijah, dan setelah itu Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui saudaranya, seorang ahli kitab, yaitu Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad menceritakan semua yang terjadi. Waraqah bin Naufal dengan penuh perhatian mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Baik-baiklah dalam menjaga diri, tabahkanlah hatimu, wahai Muhammad. Kelak engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, namun bergembiralah menerima wahyu itu. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq ini, dan mendapat nasihat dari Waraqah, beberapa malam Nabi Muhammad telah siap menerima wahyu kembali. Dan wahyu yang kedua itu turun pada malam ke-40. Wahyu yang kedua tersebut yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Dan mulai saat itulah, setelah wahyu yang kedua turun, Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, yaitu bertepatan dengan wahyu kedua surat Al-Mudaththir. Tugas baru telah datang kepada Nabi Muhammad, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan. Nabi Muhammad memulai dakwahnya itu terbagi menjadi 2 fase, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Pada fase ini ketika fase sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad itu menyuruh keluarga dan sahabat terdekatnya, yaitu yang pertama yaitu Siti Khadijah, istrinya sendiri, masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kemudian yaitu Zaid bin Harithah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah, menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman akrabnya, yaitu Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya tanpa ada keraguan. Kemudian Abu Bakar mengajak teman seperdagangannya, dan mereka menyambut dengan baik. Di antara mereka yang kemudian masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah
Yang selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abi Arqam. Ini secara sembunyi-sembunyi. Fase ini dikatakan sembunyi-sembunyi, mengingat tempat para sahabat dan pengikutnya dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Ketika itu Nabi Muhammad mendapat pengikut sekitar 40 orang, yang mereka biasa disebut dengan as-sabiqul awalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah, namun mereka masih menyembunyikan keislaman mereka, karena jika satu saja urusan mereka terungkap, maka ia akan menghadapi berbagai siksaan keras dari kaum kafir Quraisy hingga ia murtad dan keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Selama kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayat ini menandai dimulainya dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, menyeru ke segenap lapisan manusia kepada agama Islam secara terang-terangan, baik dari golongan bangsawan maupun lapisan hamba sahaya. Begitu juga kaum kerabat beliau sendiri atau orang-orang yang jauh. Pada suatu hari, Rasulullah berdiri di atas bukit Sofa, memanggil suku Quraisy hingga orang-orang mengerumuninya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, "Celakalah kamu, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul, mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi, seperti pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Maka turunlah Quran Surat Al-Ahzab tersebut ketika pamannya itu meninggal, ketika pamannya menolak secara terang-terangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Dan dalam penyebaran agama secara terang-terangan ini sudah banyak siksaan yang diterima oleh kaum muslimin dari kaum kafir tersebut. Dari serangkaian siksaan yang biasa kita kenal, yang sudah masyhur, yaitu tentang Bilal, yaitu ketika Bilal masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Suatu ketika Umayyah mengetahuinya, lalu ia pun menimpakan berbagai macam siksaan agar Bilal mau meninggalkan Islam. Namun Bilal menolak dan tetap berpegang teguh pada agama. Lalu Umayyah membawa Bilal keluar kota Mekah dalam keadaan terikat rantai. Setelah tubuhnya dilentangkan di atas padang pasir yang membara, diletakkan batu besar di atas badannya. Untuk kemudian Umayyah beserta para pengikutnya menghujaninya dengan cambukan dan berbagai siksaan yang di luar batas kemanusiaan. Namun Bilal berkali-kali hanya mengucapkan Ahad, Ahad, yaitu yang Maha Esa. Hingga akhirnya Abu Bakar melihatnya. Dengan seketika itu Abu Bakar membelinya dari Umayyah dan memerdekakannya di jalan Allah. Dan sudah diketahui bahwa bentrokan ini bisa mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan kaum muslimin, mengingat sedikitnya jumlah mereka. Oleh karena itu, hikmah yang paling nyata di sini adalah mereka harus masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah, beliau tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan. Dan para pengikutnya yang baru sedikit itu cukup beribadah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, roh, dan arwah nenek moyang.
dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, yaitu mengajarkan menyembah hanyalah kepada Allah yang Maha Esa, yang tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan pra-Islam, sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah. Nabi Muhammad mendapat tugas untuk mengajak masyarakat Mekah menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad tersebut bertentangan dengan kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala dan lainnya seperti yang awal tadi, yaitu menyembah bulan, bintang, ruh, jin, arwah nenek moyang, dan yang lainnya. Maka prioritas Nabi Muhammad yang selanjutnya itu mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah hanyalah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu menegaskan hari kiamat merupakan hari pembalasan. Masyarakat pra-Islam pada saat itu tidak percaya pada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka yang bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah, karena setiap kebaikan akan ada balasannya dan begitupun sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Yang selanjutnya yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Karena pada masa itu, pada pra-Islam, tradisi yang masyarakat yaitu melanggar etika dan hak asasi manusia seperti perjudian, minum-minuman keras, perampokan, perzinahan, perbuatan melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat itu sudah hal yang biasa pada masa itu. Sementara Islam datang selalu mengajarkan perbuatan yang terpuji seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, melarang mabuk-mabukan, perzinahan, dan melarang perkuburan bayi hidup-hidup. Dan kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah tersebut bukan mereka bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi mereka yang terbiasa melakukan perjudian, pembunuhan, dan minum khamar. Maka tahap demi tahap Nabi Muhammad merubah perilaku-perilaku mereka yang tidak benar dengan cara mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat pra-Islam terdapat tradisi perbudakan manusia. Jual beli budak merupakan hal yang sangat biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan, seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa bentrokan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini akan membahas materi tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya di sini sudah menyiapkan peta konsep tentang materi tersebut. Saya mengambil 3 poin yang ada pada materi tersebut. Yang pertama yaitu usaha pendekatan dari kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Karena pada umumnya kaum kafir Quraisy itu tidak senang akan kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun menyuruh salah satu tokoh untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Salah satu orang atau tokoh dalam
menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad itu yaitu Abu Jahal. Usaha pendekatan dari kaum kafir Quraisy tersebut, saya di sini menyantumkan dua usaha, yaitu jalur keluargaan. Dari menunjuk salah satu tokoh tersebut menghasut pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib supaya Nabi Muhammad itu tidak menyebarkan Islam di kota Makkah. Tetapi usahanya yang pertama ini gagal. Untuk yang kedua, mereka pun memiliki ide lain supaya dakwah Nabi Muhammad itu gagal, yaitu memberikan tekanan atau ancaman kepada Rasulullah. Tetapi ancaman itu tidak hanya diberikan kepada Rasulullah, tetapi juga kepada pamannya, karena pada usaha yang pertama Abu Thalib itu gagal untuk menghasut Rasulullah. Tetapi pada kedua usaha ini kaum kafir Quraisy tetap gagal. Untuk poin yang kedua yaitu hikmah yang diambil apa sih dari usaha yang dilakukan kafir Quraisy itu. Saya di sini memiliki 3 hikmah. Yang pertama yaitu menghadapi semua resiko, karena Nabi Muhammad itu tetap menghadapi semua resiko dari ancaman kaum Quraisy, dari masyarakat Mekah. Nabi Muhammad itu tetap menghadapi semua resiko tersebut. Untuk yang kedua, itu dihadapi dengan keteguhan jiwa. Nabi Muhammad tetap sabar, tetap percaya dan teguh akan semua usaha yang dilakukan dan dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut untuk menyebarkan Islam. Untuk yang ketiga, yaitu yang terakhir, upaya dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad tersebut tetap berpegang teguh bahwa percaya akan upaya menyebarkan Islam di kota Mekah, bahwa dakwah tersebut akan berhasil. Untuk yang poin selanjutnya yaitu faktor kaum kafir Quraisy menolak ajaran agama Islam yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu takut kehilangan kekuasaan, karena pada zaman tersebut kaum kafir Quraisy itu tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka itu menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka telah tunduk kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua yaitu hilangnya status sosial. Pada masyarakat saat itu golongan status sosial itu masih sangat penting menurut mereka. Jadi mereka itu takut akan status sosial yang mereka miliki. Untuk yang ketiga yaitu hilangnya perdagangan patung. Orang kafir Quraisy itu kan masyarakat menyembah berhala. Dan membuat berhala merupakan mata pencarian dari kaum kafir Quraisy. Dari apabila nanti semua kaum kafir Quraisy itu masuk Islam, nanti mata pencaharian yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy itu akan membuat mereka berkurang dan tidak bisa memiliki mata pencaharian lagi. Itu yang mereka takutkan. Tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Tantangan dan rintangan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan pengkhianatan. Suatu saat Rasul pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. Tantangan yang kedua adalah penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditampakkan kepada Bilal oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Tidak puas, majikannya pun
mencabutnya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah dengan siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Yang ketiga adalah bujukan harta dan kedudukan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah SAW dengan harta dengan janji berapapun Nabi meminta akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya itu ditolak oleh Rasulullah. Yang keempat adalah membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan pada Nabi Muhammad SAW untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi melalui firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 109. Yang kelima adalah membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka kafir Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi yaitu Abu Thalib agar memerintahkan Nabi berhenti berdakwah. Mereka memprovokasinya dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Yang keenam adalah menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah dan bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebutkan oleh mereka sebagai jambi-jambi yang membuat mereka tertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Yang ketujuh adalah pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kaum Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. Yang terakhir yaitu mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Hal ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islamnya dengan benar. Ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habsyi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Model kesuksesan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari kaum kafir Quraisy, baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Sikap sabar Nabi Muhammad menjadi modal utama untuk berdakwah di kota Mekah. Seperti contoh halnya, pertama, dakwah terang-terangan di kota Mekah. Banyak yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai orang gila dan melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran unta. Di situ Nabi Muhammad SAW tidak membenci maupun dendam kepada orang-orang kafir, namun hanya sabar dan mendoakan agar mendapat hidayah di kemudian hari. Dan yang kedua adalah kegigihan dan keuletan.
Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan agama Islam baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Yang ketiga adalah berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau meyakini akan janji Allah dan beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Yang keempat adalah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran-kemungkarannya. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad. Dan yang kelima adalah kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan yang miskin. Di situ semuanya memiliki derajat yang sama.